Semangat sore Bapak Ibu. Pagi. Sore semangat. Sore bukan semangat. Semangat sore Bapak Ibu. Sore semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tentunya sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara ini. Saya sangat senang dan bahagia Bapak Ibu bisa hadir di hadapan Bapak Ibu hebat. Bukan hanya di bidang literasi tulis menulis ternyata. Ada Pak Agus dengan senamnya. Wow. Ada Bapak dengan pencipta lagunya. Ibu juga. Dan mungkin yang lain-lain yang belum di-up di sini. Wah, berarti ini bukan lagi literasi tulis menulis tapi multi talent plus ini semua. Bapak Ibu tertawa. Iya. Betul. Kalau tadi ada tepuk semangat. Bapak siapa tadi ya? Oh Ibu, iya, Ibu Andri. Tepuk semangat. Nah, Bapak Ibu pernah dengar tepuk salut nggak? Pernah? Salut. Oke, sudah ada yang belum. Nah, saya mau coba juga ya. Tepuk salut. Tepuk semangat dong. Tepuk salut. Salut. Oh iya, kalau tepuk salutnya kuningan beda. Tepuk salut, prok sa, prok lut, lalu prok salut. Boleh berdiri dulu dong Bapak Ibu. Iya. Ih, udah nanahan sorry hidup orang gagel sobatnya. Uyos. Oke. Peragaan. Oh iya. AA maju AA. Tepuk salut. Belum semangat Bapak Ibu, suaranya lebih kerasan saya. Ya tuh dari Ibu Mama Gembi tidak dimantap gitu. Tepuk salut. Salut. Udah pura-pura kegoyang. Mami ayo dangdut sama ada goyang. Sedaya. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, Jaim. Iya, saya juga tidak mau kalah dengan Pak Nana. Pantun tadi. Tak mau kalah pula dengan para pemateri di sana. Dengan apa? Pantunnya. Baik, saya izin pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan. Nah, waktu jalan-jalan nanti mahalan teh tegen-tegen. Pantun teh udah anyar. Udah. Yang ira atau belajar nah soalnya teh jalan-jalan wae. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Belum bareng. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Pak ada yang tetat-tetot ini nanti mana? Ada nggak Pak? Ada. Si paling deui. Jangan lupa membeli jambu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Terutama Kak pan ari teh ti isuk Ibu teh ningali itu orang kembali baik aja. Mana juga lain maksudnya kabar matanya Bapak Ibu apakah baik-baik saja? Sudah ditambah. Kamu udah makan biasa lalu mata anak tunduh. Ditambah Gitu kan? Mata anak tunduh jadi apakah baik-baik saja? Gitu kan matanya maksudnya. Oke, ulangi lagi. Si Pak Agus mah. Pak Agus ya betul ya? Ya betul. Tadi mau bilang kena-kena bisa nyanyi, ternyata setelah lalu nyanyi gitu. Lain si Pak Agus ya, kumaha aing Saya ingat tadi kumaha aing gitu. Ya. Bapak terakhir ketawanya. Jangan Bapak ketawa kan dia tidak paham Ibu. Jangan lupa membeli jambu. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu. Kasih aplaus.
Bapak Ibu, mohon izin sebelum menyampaikan buku nanti, barangkali saya mau menyampaikan terlebih dahulu perjalanan ini bisa buku muncul di gimana gitu, ya Bapak Ibu ya. Diawali dari ini kebetulan pada proses pendidikan guru penggerak, jadi sedang dalam proses itu. Ada event untuk mengikuti TOT yang berhubungan dengan literasi, tapi dengan syarat harus mengirimkan karya terlebih dahulu. Maka saya mencoba itu kan dengan karya, dan alhamdulillah ternyata lolos seleksi dan bisa ikut kegiatan pelatihan TOT untuk literatur menulis. Kemudian setelah mengikuti pelatihan itu, kan kalau di lokal karya kita dengar ataupun di penampingan, terutama lokal karya, sering kita dengar guru penggerak, Merdeka belajar. guru penggerak tergerak, bergerak, tergerak, menggerakkan, guru penggerak, guru penggerak. Saking seringnya mendengar itu, tertanam dalam hati dan pemikiran, bergerak, menggerakkan, terus kayak gitu. Jadi udah kayak gimana gitu ya. Akhirnya dari situlah terpikir, oh iya, saya harus menggerakkan, gitu, karena saya sudah tergerak. Akhirnya tergerakkan untuk bisa berbagi, mengajar kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya, termasuk bapak kepala sekolah. Ya, dulu, nih ringan gitu, biar ikut gitu kan. Nah, saya coba pertama dengan melakukan sosialisasi dulu kepada rekan-rekan. Ini harus sama GP mana udah sepaham ya? Nggak terlalu susah gitu. Kalau udah susah, tapi kalau rekan-rekan yang belum paham, tentu ada tantangan-tantangannya Bapak Ibu, sangat banyak. Sosialisasi, kemudian setelah itu adalah pendampingan bagi rekan-rekan yang mau mengirimkan karya. Kemudian semua hasil karya itu ya kami edit gitu kan, kami buat mulai dari covernya, judulnya sampai sinopsisnya coba saya bantu untuk kelola di situ. Dan sampai akhirnya terciptalah karya. Feedbacknya apa dari teman-teman? Dari teman-teman guru. Kieu walaran teh, feedback teh. Bumai, urang latihnya kagini bisa nulis cenah kitu. Kami tuh gitu mau dipaksa dan mau urang teh bisa. Kenapa? Bukunya udah hadir. Hai, ini karya kalian loh. Bumel, ini karyana. Hai, itu karya urang. Mau dibangga gitu. Ada kebanggaan tersendiri, apalagi ditambah dengan adanya sertifikat. Semoga dengan itu mereka lebih semangat lagi. Nah, yang saya sampaikan baru sebatas enaknya. Ada pahitnya nggak? Ada. Banyak. Ya. Ada tantangannya? Banyak Bapak Ibu. Dari 100%, hanya 30% yang respon dengan apa yang saya gulirkan program itu. Gitu kan? Sempat galau di tengah-tengah, ya, yang curi gitu, lanjut tante, cina gitu, ya, galau Bapak Ibu, gitu kan. Tapi emot, positive thinking, apa yang kamu fokuskan, itu yang akan kamu hasilkan. Fokuslah kepada 30, 70, tenurutan stay we, terus 30 we, gitu. Terus kalau nanti teh 30 tuh pikirkan 70, 30. Saya fokuskan itu. Dan memang itu ada teorinya, positive thinking. Apa yang kita pikirkan, insya Allah itu yang akan dihasilkan dengan izin Allah. Dan tantangannya ayah, nulis, naon cenah gitu. Gitu ya Bapak Ibu, ciri kalah ya. Nah, namun saya fokuskan dan hasilnya alhamdulillah sudah tercipta. Ternyata terutama bagi teman-teman yang mengikuti, mereka sangat bangga bahwa mereka ternyata bisa menulis gitu. Nah, itu masih yang keplos atau Ibu, Bapak? Gak ngasih plos? Kan udah berdarah-darah dikasih plos Ibu. Saya tuh sudah nungguin dari tadi, barangkali ada yang ngasih plos kalau udah berdarah-darah nangis. Lain, terkesima tak memang Gak ini. Oke. Selain itu eventnya hanya yang nanti akan disampaikan
sampaikan ini yang buku rekan-rekan guru, antologi rekan-rekan guru. Namun selain itu juga perjuangan ketika menjadi menggerakkan literasi itu juga ada buku antologi siswa. Sekolah kami adalah sekolah boarding. Anak-anak tidak diperbolehkan membawa laptop. Hasil karya dikumpulkan totalnya 150 kabaya. Utek-utekan di deadline waktu kudu ngetik 150 karya Bapak Ibu. Wah ini cirit mau ayah. Sedih betul. 150 karya berbarengan dengan kita banyak tugas-tugas di guru penggerak, calon guru penggerak, maksudnya di PGP ya. Itu Bapak Ibu, ayo mencari tapi ayo semangat, semangat ke diri. Wahai jiwaku, semangatlah. Gitu kan, ini pasti suatu saat ada makna dan arti. Ternyata betul hari ini bisa diberikan kesempatan oleh BKP untuk bisa hadir di sini. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika menciptakan ini penuh dengan perjuangan. Karena Allah tidak pernah memberikan sesuatu dengan sia-sia. Artinya atas dasar perjuangan kita betul Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu. Allah memberikan sesuatu itu tanpa tidak ada kata untung-untungan. Semua Allah sudah takdirkan kalau melihat perjalanan kita. Tepuk tangan lah. Menjelaskan juga selain perjuangan Bapak Ibu saat ini kenapa harus nyalain on off mic. Aduh, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Ini seninya Pak. Oke, kan bisa jadi bahan ketawaan Bapak Heru. Iya. Selain 150 saya harus berjibul dengan tugas-tugas yang lain yang bukan hanya di LMS Guru Penggerak. Bapak Ibu, kita ada 18 kelas yang harus saya sosialisasikan sendiri. Dan saya harus cari kelas kosong. Kuningan dataran tinggi Bapak Ibu, kelasnya di atas, di tengah, di bawah. Jauh, beda jeung Bandung, datareh. Ya, kawayan 18 kelas harus cari kosong nggak kelasnya, Bu kosong nggak kelasnya, boleh nggak saya masuk untuk sosialisasi. Tapi insya Allah usaha hasil tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak salah apa? Proses tidak. Hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Betul. Pada saat itu nggak dapat benar-benar uang, tapi yakinlah suatu saat rezeki bukan hanya dalam bentuk uang, materi, tapi ada rezeki-rezeki apa. Terus buat kita semua, Bapak Ibu, karena yakin di balik ini banyak perjalanan Bapak Ibu yang mungkin tidak berkesempatan di up, tapi dalam hati, udah orang kesarua gitu ya, dengan program-program yang lain. Baik, ini Bapak Ibu, judulnya Goresan Bertuah Sang Guru. Oke, ini buku antologi. Tadi ini rekan-rekan sekolah kami, total 100%. Yang bisa bergabung hanya 30%. Sekitar 12 orang, termasuk Bapak Kepala Sekolah dan saya. Penerbitnya Pustaka Edu Media, ISBN 2021. Ini pas di bulan Oktober. Kalau berikutnya ini nama saya. Pak, boleh minta tolong nggak? Itu kan minta tolong. Oke, angkatan 3. Karena kan di Kabupaten Kuningan angkatan pertamanya angkatan 3. Sama ya Bu ya? Oh iya berarti. Sabar ya Bu. Terang banget ya Bu. Nah, kenapa tuh kami jurusannya goresan bertuah? Kayak jimat bertuah. Kayak jimat ya, apalagi yang bertuah tuh Bu Pak. Di pause. Goresan bertuah sang guru. Karena memang saya ngambil ini tulisan berdasarkan pengalaman dan refleksi para dan memberikan perubahan pembelajaran pada murid. Jadi buku ini menceritakan, karena saya meminta tema, yaitu untuk kepala sekolah adalah kepemimpinan inovatif, lalu untuk guru-gurunya adalah metode-metode pembelajaran. Kan kebetulan ini di tahun pandemi akhir.
perlombaan ada programnya. Kenapa selalu? Yang itu dibawa pulang aja. Iya, betul. Sebagai hadiah. Iya. Kebetulan ini ditulis pas di tahun kedua pandemi, Pak. Kurang lebih kan kita 2 tahun ya. Jadi para guru ini dalam perjalanannya tahun pertama merasa yang, aduh, gimana itu pembelajaran virtual nggak maksimal. Kenapa? Zoom masih yang utak-utak buka Zoom. Ya Bu ya, Gmail masih utak-utak buka Gmail. Tahun kedua sudah mulai. Ya kira-kira dipakai apa tepatnya? Nah disinilah di tahun kedua ini Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah berarti karena gurunya Ibu semua. Nah mencoba untuk sharing dan berbagi, gitu kan, dengan metode-metode yang mereka lakukan sehingga bisa menghasilkan sebuah pembelajaran yang mendekati maksimal, walaupun pada saat pandemi. Nah itu nanti yang nanti barangkali bisa bermanfaat bagi pembaca. Ya mungkin tidak kita harapkan nanti pandemi lagi, amin-amin ya Bapak Ibu ya. Namun minimal kita sudah punya kesiapan, sedia payung sebelum hujan dengan metode yang ada. Iya, itu Bapak Ibu. Ini jadi tadi walaupun ini bukan antologi, jadi mohon izin tidak maksud menyombongkan diri, tapi sedikit sombong sebenarnya. Memang ini bukan antologi, tapi pemilihan cover depan, judul, sampai kepada sinopsis itu termasuk kepada pembuatan artikelnya, gitu kan? Itu saya bantu untuk pengeditan. Walaupun luar biasa, tadi Bapak Ibu banyak yang hebat di bidang budaya karena memang saya baru belajar sama pemula, maksudnya sama dengan tadi ada yang kata beliau pemula dan saya termasuk yang sama juga pemula. Saya bantu bacakan untuk sinopsisnya. Buku antologi ini berisi rangkaian hasil pengalaman Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran dan kepemimpinan di masa pandemi. Topik yang diangkat dalam buku ini yaitu penerapan metode pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi. Buku ini sangat penting dibaca karena akan menambah wawasan di bawahnya bersama. Nah ini Bapak Ibu, saha eta teh. Ini adalah rekan-rekan guru, sahabat-sahabat guru saya, gitu. Guru saya, sahabat-sahabat guru saya. Sahabat guru, sahabat saya. Ini guru sahabat. Minum dulu kayaknya ya Pak. Yang lihat nih. Yang lihat nih kita ngasih Asisten. Oh diminum. Aduh hari artis mabenten ya. Punten hari. Iya. Next tadi. Nah, Bapak Ibu, kebetulan sekolah kami adalah sekolah boarding. Mohon izin, tidak maksud sombong. Kebetulan ya sekalian promosi deh Bu, Pak boarding. Namanya SMP Bina Rumah Kuningan. Adalah salah satu sekolah yang mohon maaf, yang diperhitungkan di Kabupaten Kuningan. Karena kami menjadi salah satu sekolah, bukan salah satu sekolah, kan hanya satu sekolah yang memang dipercaya oleh cek mic ganti baterai. oh iya, cek dari mana? Saya bingung banget ya. Baru untuk pengawasan gandeng gitu Pak. Bu, oncok Bu. Oncok ya Bu, oncok. Oncok. Naon sih oncok? Kan gandeng fokus, kan ada gandeng fokus gitu. Oncok. Datangi. Oh datangi. Oh lanjutnya promosi menuju promosi Ibu ya teh tadi teh. Menjadi salah satu sekolah yang dipemerintah oleh Pemda dalam pertukaran pelajar Malaysia Indonesia. Promosi padahal tapi nggak usah promosi. Nah sehingga saya ingin mencoba meminta kepala sekolah, Pak, tolong bikin dong Pak artikel nanti dibuatkan buku bagaimana kemampuan Bapak sehingga sekolah kita, tapi ini kan beri dua Bu, dari banyak orang yang sombong nanti Pak Bu itu sekolah kita teh jadi mohon izin siswa bisa dari luar kota, malah kita ada juga yang pernah dari Perancis, kita juga ada dari Malaysia.
Pamka Kuningan daftar kami naungan. Ya siapa? Padahal mau promosi cenah. Ya di mana Pak? Tolong bikin ya Pak gitu. Oke siap. Nah di artikelnya ternyata Kepemimpinan Bapak Opik Taufik Nur Hidayat MPDI ini Oke, manajemen kepemimpinan inovatif. Apa yang ada di dalam buku ini? Sesawios imah dibeberkan. Barangkali Bapak Ibu di sini bukan barangkali ada Bapak Kepala Sekolah yang sekolahnya sudah luar biasa dan ingin lebih luar biasa lagi. Dan ini sebenarnya memang prinsip dari untuk menjadi lebih baik itu kayak ini sebenarnya. Nah, beliau menyampaikan bahwa yang utama sekolah swasta adalah mutu dan pelayanan prima. Kalau mutunya sudah oke, pelayanan sudah oke, sekolah itu bagaikan jual jasa ya. Mohon izin kalau kita hubungan dengan marketing. Jadi hot sellingnya apa? Adalah mutu, gitu. Itu kalau persaingan sekolah swasta dengan sekolah swasta tuh harus dimutu dulu gitu. Bagaimana? Dia menjelaskan untuk meningkatkan mutu, ya dalam artikel beliau yang saya baca di tulisan beliau adalah tadi memang kami sering para guru dan juga pegawai itu diikutkan dalam berbagai pelatihan, gitu sehingga tadi target beliau memang kepada kualitas dulu supaya ketika gurunya berkualitas, insya Allah anaknya juga peserta didiknya akan menghasilkan output yang berkualitas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu berikutnya pelatihan juga berhubungan dengan pelayanan prima Bapak Ibu, gitu. Karena ketika sudah menerapkan konsumen adalah raja, wah nggak akan pindah ke lain hati. Next berikutnya yang tadinya kakaknya, adiknya masuk lagi. Berikutnya tetangganya masuk lagi. Berikutnya siapa lagi? Cicitnya masuk lagi. Jadi iklan secara tidak langsung. Dan itu terakhir yang diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Lebih jelasnya baca bukunya. Oke, itu. Lalu berikutnya ini siapa ya? Oke, ini Pumai. Saya sendiri. Pada saat pandemi, karena kan pandemi itu akhirnya mengakibatkan, tentu kita tahu semua, bukan hanya kita orang dewasa, gitu kan, bukan hanya anak kecil, mohon maaf, kita saja kadang bisa mengkondisikan supaya kita tidak stresi, tetap ada di sisi bosen, boring, betul Bapak Ibu? Nah, apalagi anak-anak yang pada kondisi tertentu belum mampu supaya bisa moodnya baik itu belum tahu gitu loh. Nah, saya coba dengan metode ini. Dan bukan hanya di daring sebenarnya ya, di offline juga ini menyenangkan, project based learning gitu ya. Oh ternyata kalau begini nih minimal membantu Bapak Ibu. Kalau offline saja dengan ceramah aja boring banget, apalagi dengan virtual ya Bapak Ibu ya, apalagi dengan virtual gitu, yang satu arah gitu kan. Tapi kalau ada minimal ada kegiatan, kalau saya berani membuat produk ekonomi kreatif, materi produksi, mereka membuat produk, kita pantau di Zoom. Buat apa nah? Buat ini nih Bu, disorot gitu ya. Mereka minimal dengan dibantu untuk membuat sebuah produk, gitu, itu akan membuat mereka lebih asik, gitu kan. Kalau offline juga begitu, tapi setidaknya ini dalam kondisi di mana mereka stressing, gitu kan, dan belajarnya lebih enak, lebih konsentrasi gitu. Oh ternyata itu ya, nggak cukup dipantau di YouTube, gitu kan, dilihatin, begitu kita mantau dari situ. Itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini ada sahabat Dian. Beliau ini pengajar IPA. Nah beliau berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satunya mohon izin yang menengah ke bawah. Ini adalah berhubungan dengan kuota. Jadi beliau lebih asik menggunakan messenger, karena walaupun gak ada kotanya biasanya ada kuota gratisan begitu. Itu pesan dari artikelnya. Karena walaupun sebenarnya IPA agak kesulitan juga, karena memang ini kadang peserta didik beda dalam
kalau belajar sendiri, jadi intinya harus diterangkan begitu ya, harus diterangkan. Beda kalau memang belajar sendiri. Jadi jarang-jarang yang bisa untuk ngulik belajar sendiri gitu. Lalu ini ada sahabat Mela. Nah kebetulan di kita kan tadi blended learning ya Bapak Ibu ya, sorry, boarding school. Kami pernah mengadakan ketika yang lain